Cuman mungkin kelebihan dari patch kami itu mengandung kolagen. Nah, kolagen di sini tuh yang selama saya research belum ada yang menggunakan ya di Transforma patch. Mungkin karena memang asumsi Transforma patch itu kan ukurannya harus kecil. Berarti prosesnya ini panjang ya kak ya? Panjang. Mungkin kalau di total bisa mencapai 5 hingga 6 bulan. 5 sampai 6 bulan Iya. ya kak ya. Wow, luar biasa sekali prestasi dari anak-anak Tursina sendiri, Dan Ustaz. mereka sambil nyantri. Nyantri Iya, juga. mereka sekolah dari jam 7.40 sampai jam 14.00 14.00. sampai jam 2 siang. Lalu mereka akan lanjut lagi ke pesantrenan dari sore, dari jam 4 sampai malam jam 9. Malam mungkin. jam 9. Terus bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nah, terus membagi waktunya dengan penelitiannya itu gimana kira-kira kak? Itu termasuk tantangan bagi kami. Tantangannya ya kak ya? Iya, tantangan. Hmm. Soalnya kita juga banyak kegiatan juga dari kepesantrenannya. Ketika menghadapi kegagalan atau tantangan, jangan capek, jangan nyerah juga. Pasti ada bentrokan yang bakal kita hadapi. Tapi kalau misalnya memang capek dengan tantangan tersebut, bisa rehat dulu, tapi jangan menyerah ya. Maksudnya ya take a rest for a while. Jadi baru kita totoh niat lagi buat melakukan itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Malang Live. Kali ini kita akan membahas cerita tentang dua siswa Tursina International Islamic Boarding School di mana mereka ini sukses mengembangkan pengobatan alami ulkus diabetikum melalui transdermal patch. Kita langsung sapa aja Kak Pasha Zaki Ilmani dan Kak Muhammad Rafi Altaf. Halo Kak. Halo. Halo. Nah, selain Kak Pasha Zaki dan Kak Altaf sudah ada Pak Helmi Pakas ya Pak ya, selaku guru dari Tursina sendiri. Siapa dulu Pak? Assalamualaikum. Oke, terima kasih Kak Zaki, Kak Altaf dan Pak Helmi sudah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Pak ya. Terima kasih Kak Eka. Oke, jadi kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama ya. Kak Zaki, Kak Altaf, jadi pertanyaan pertama ini apa sih yang membuat Kak Pasha dan juga Kak Raffi tertarik membuat pengobatan alami tentang ulkus diabetikum melalui transdermal patch ini? Ya, tentunya ini berawal dari saya kelas 10. Saat itu saya pernah iseng ikut lomba olimpiade gitu. Tapi selain itu ada ustadz yang mengajak saya untuk melakukan penelitian. Jadi saya diajak untuk melakukan inovasi terkait bidang kesehatan. Saat itu awalnya saya cuma hanya merancang. Awalnya itu idenya bukan ulkus diabetikum. Saya dulu malah pinginnya sama Altov bikinnya permen karet. Oh, permen karet. tapi buat terapi buat perokok biar agak berkurang gitu. Tapi kemudian hari seiring dengan konsultasi yang berulang dengan Ustadz, akhirnya kita tidak jadi melakukannya. Jadi terus kita lebih fokus ke olimpiadenya saat itu. Oh, berarti berawal dari kelas 10 ya Kak ya? 10 semester awal. Oke. Terus mengenai beranjak ke 10 semester 2, kita sudah ada penjurusan. Jadi untuk agar santri bisa lebih fokus terhadap apa yang nanti mereka cita-citakan. Jadi di Tursina ada 5 penjurusan nantinya. Ada Sciencepreneur, Technopreneur, Muslim Scholar, CEO sama Entrepreneur. Nah, biasanya yang dipilih sama anak-anak sains atau yang mengambil jurusan IPA kayak saya, itu biasanya ambil SCP atau Sciencepreneur. Jadi lebih fokus terhadap nanti perkembangan penelitian, penulisan jurnal, artikel ilmiah, sama pengolahan data. Jadi pas 10 semester 2, akhirnya saya mulai menulis untuk awal-awal saya memulai karir penelitian ini. Untuk penulisan awal pertama saya cuma bikin sedotan, tapi dari gelatin ayam, dari penggunaan itu.
Iya, iya, iya. Ya, Berarti memang timnya memang setim sama Altaf kah atau sama yang lain dulunya? Seperti apa? ya, dari dulu memang saya dari awal sudah kenal sama Altaf, jadi Hmm. memang dari awal saya eh, meng- bersama Altaf buat lomba-lomba nulis nama Oh, seperti ini. itu. Oke. Nah, jadi ini berawal dari kelas 10 ya, Kak ya. Dan juga ini saya pengen nanya ke Ustadz Helmi sendiri, ini Ya. merupakan program sekolah atau seperti apa ini, Ustadz? Nah itu, alhamdulillah santri-santri kami ini memang punya minat untuk berkompetisi seperti itu. Dan kami juga mendukung dengan memberikan fasilitas yang insya Allah kami maksimalkan. Baik dalam fasilitas dalam kurikulum, dalam enrichment, ekstrakurikulum, dan juga dalam pembinaan seperti itu. Kalau di dalam kurikulum sendiri tadi Pasha sudah cerita di SMA Tursina kita punya 5 penjurusan. Yang pertama adalah Muslim Scholar, itu untuk santri yang ingin melakukan studi lanjut di bidang keagamaan Islam seperti itu. Misalnya mereka ingin jadi dai, mereka ingin menjadi ahli agama seperti itu ya. Jadi kami sarankan mereka untuk masuk ke Muslim Scholar. Yang kedua ada Science Planner. Ini jurusannya Pasha dan juga Altaf yang mereka tempuh. Science Planner ini adalah santri yang ingin studi lanjutnya itu ambil kedokteran atau medis. Nah, seperti itu. Nah, jadi langsung fokus. Jadi dari kelas 10 semester 2 sampai ke kelas 12 mereka sudah fokus di medis dan kedokteran seperti itu. Berarti sudah diarahkan sejak Sudah dini gitu ya, diarahkan dan Ustadz juga ya? disiapkan seperti itu. Yang ketiga itu alhamdulillah jurusan yang saya ampuh, yakni professional CEO. Kami fokusnya dalam how to manage entah itu perusahaan. Tentu kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa santri-santri kita eh, berasal dari background entah itu memiliki perusahaan sendiri atau bagaimana. Nah, kami sampaikan ke santri kami bahwa khususnya di dalam profesional CEO bahwa siapa lagi yang bisa dipercaya orang tua kalian untuk melanjutkan usaha yang orang tua kalian bangun kalau bukan kalian seperti itu. Berarti ini dikhususkan untuk orang tuanya yang sudah punya usaha gitu. Iya, yang sudah punya usaha. Terus yang keempat ada entrepreneur, itu untuk santri yang studi lanjutnya ingin mencoba untuk membuat bisnis, startup dan sebagainya. Dan yang kelima ada technopreneur, itu santri yang ingin studi lanjutnya entah itu di engineering, di desain, lebih ke teknologi seperti itu. Jadi mereka akan masuk di technopreneur. Oke, berarti Gitu. Kak Pasha sama Kak Altaf ini fokusnya sains ya, Ustadz ya. Iya, di science Berarti pengennya nanti cita-citanya jadi apa? Ya, Jadi medis berarti iya, di dunia medis, kedokteran. kedokteran Iya, berarti ya. kedokteran. Dua-duanya ini ya Ustadz Iya. ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan program yang tadi ya Ustadz ya. Jadi penelitian dari kakak-kakak Tursina ini kira-kira biayanya tuh dari ditanggung sekolah atau ditanggung siswa sendiri? Tentu kita butuh kolaborasi antara sekolah dan juga orang tua. Karena kita berusaha maksimal gitu ya. Jadi kalau hal-hal seperti pembinaan, pendampingan dan sebagainya, kita dari guru mencoba melakukan yang maksimal, kita datang. Jadi misalnya Ananda Altov kemarin saya temani ke Semarang gitu. Jadi kita sebagai guru kita izin mungkin 1 minggu full mendampingi anak-anak kita untuk lomba. Nah dari situ orang tua tidak perlu khawatir insya Allah karena dan anak-anak juga tidak perlu khawatir karena mereka bisa fokus ke lomba. Ini kami ada yang menjaga seperti ya dan insya Allah hasilnya juga maksimal. Hasilnya juga maksimal. Hasilnya juga maksimal dan dibuktikan dengan banyaknya prestasi yang sudah anak-anak kami peroleh. Berarti salah satu prestasinya yang ini gitu ya, Iya, Ustadz? salah Ya? satu. Ini cuma salah satu. Salah satu. Yang lainnya banyak Iya, banget ya, Ustadz ya, banyak. prestasi-prestasi siswa dari Tursina sendiri. Iya. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Altaf. Tadi kan sudah bertanya ke Kak Pasha, sama Ustadz juga. Sekarang lanjut ke Kak Altaf ya, Kak ya. Nah, kira-kira ya, Kak ya, ide membuat transdermal pads dari bahan alami untuk obat ulkus diabetikum ini didapat dari mana? Kalau ide lebih spesifik ke ulkus diabetik ini sebenarnya kami berangkat
memang dari prevalensi ulkus diabetik di Indonesia ini cukup tinggi ya, kan sejalan dengan banyaknya penderita diabetes di Indonesia. Mungkin juga ada pola hidup yang kurang sehat, ada juga faktor genetik ya, Ya, diabetes faktor genetik. tipe 1 yang pola hidup kurang sehat tuh diabetes tipe 2. Oleh karena itu kami ingin mengembangkan suatu transdermal patch yang memang itu fokusnya ke ulkus diabetik, kayak suatu efek lanjutan dari diabetes ya, lebih ke luka yang sulit sembuh karena ada beberapa komplikasi di bagian situ. Jadi pada orang diabetes itu memang tipe 1 maupun tipe 2 tuh memiliki kekurangan insulin yang tidak bisa mengimbangi gula darah. Memang jika gula darahnya kebanyakan itu bisa yaitu menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan aterosklerosis atau Jadi ada gumpalan di pembuluh darahnya itu. Jadi kan dalam pembuluh darah itu ada darah sama sel imun. Ketika terjadi luka, apabila sel darah sama imunnya harusnya untuk membantu untuk penutupan luka, mereka terhambat, bahkan bisa saja selnya itu rusak sebelum nyampai ke area lukanya itu. Nah, yaitu kemudian saat sel-sel rusak tersebut, si penderitanya nanti mengalami neuropati atau nggak kerasa mati rasa. Oh, mati rasa. Ya itu tambah memperparah lukanya. Memperparah Iya. dan bisa-bisa kalau nggak ditangani dengan cepat dan tepat bisa Bisa amputasi. amputasi ya Paling Kak ya, parahnya, paling parahnya. Oke. Nah, kandungan bahan alami apa saja nih yang ada di dalam transdermal patch? Kira-kira apa aja? Kandungan alaminya ada 2. Kami menggunakan lumut hati Oh, lumut hati dan dan kolagen dari tulang ikan nila. oh, Limbah tulang ikannya aja. limbah tulang ikannya Iya. gitu. Karena memang di limbah tulang ikan nila itu kolagennya cukup banyak. Nggak cukup banyak lagi, banyak. Banyak ya, Ya, Mas? juga bisa membantu proses penyembuhan luka, yaitu kolagenisasi. ya. Ya, gitu. Untuk lumut hatinya, dia mengandung banyak sekali metabolit sekunder yang bisa berperan aktif sebagai antibakteri, antiinflamasi, sama antipiretik. Jadi itu dapat bermanfaat buat membunuh bakterinya. Oke. Jadi analoginya kenapa kita menggabungkan 2 bahan ini? Jadi si lumut sama si kolagen itu kan nilainya ini saling mendukung. Anggapannya kayak bansos. Kayak misal ada orang kelaparan, nggak ada apa-apa, dia benar-benar nggak bawa apa-apa. Nah, lumut ini anggapannya seperti modal. Nah, kalau kita kasih uang, mereka juga masih kelaparan kan, tidak ada hal yang berubah. Tapi kalau kita misal kasih kolagen yang kayak analoginya seperti bansos makanan atau apapun itu pasti dia bisa makan, kemudian terus dia bisa mengolah modalnya ini lagi untuk dibelikan untuk ke hari-hari kemudiannya. Jadi si tugasnya lumut sama kolagen ini saling mendukung. Jadi lumutnya ini bisa mendukung proses kolagenisasi dan membunuh bakteri yang ada di luka tersebut. Oke. Nah, kalau proses pembuatan transdermal patch ini membutuhkan waktu berapa lama kira-kira, Kak? Terdapat proses yang panjang. Oh, yang panjang pertama ya. kita buat transdermal patch-nya dulu, terus kemudian kita uji efektivitasnya. Dan di pembuatan transdermal patch saja sudah ada berbagai tahap. Yang pertama yakni ekstraksi dulu. Masing-masing harus diekstraksi dari lumut hatinya dulu, baru dari tulang ikan nilainya dulu. Kemudian baru pembuatan formulanya dulu. Tapi harus tulang nilai ya, nggak boleh tulang ikan Ya, lain. kita milihnya Nilai. tulang ya. Oh, oke. Lalu lanjut. Kemudian baru uji efektivitasnya. Ini lebih lama lagi. Karena kita memakai tikus. Jadi karena target kita ulkus diabetikum, tikus yang kita gunakan harus dibuat diabetes dulu. Untuk pembuatan tikus diabetes saja sudah memakan waktu 2 mingguan. Oke. Baru dilukai. Oh, dilukai Ya, tikusnya itu. dilukainya aja. Ya, seminggu aja, seminggu 2 minggu cukup. Tentu sudah sesuai prosedur. Ya, Sesuai sudah prosedur ya. Terus terus uji transdermalnya diaplikasikan ke tikusnya. Nah, itu pengamatannya yang lama. Pengamatannya yang Iya, membutuhkan waktu berapa lama kira-kira, Kak? Berapa itu? Tiga hampir sebulan ya? Sebulanan ya. Oh, Hampir sebulanan. sebulanan, iya. Itu di tanggal Sekitar bulan Juni. Juni. Iya, Juni. Oke.
2024. 24. 24. Lalu lanjut. Apa? Setelah Setelah diamati, diamati baru itu ditulis sama pengumpulan data. Pengumpulan data ini juga perlu dianalisis lagi, jadi perlu waktu lagi, mungkin 2 mingguan lebih. 2 mingguan lagi ya, Iya. Kak ya. Berarti prosesnya ini panjang ya, Kak ya. Mungkin kalau di total bisa mencapai 5 hingga 6 bulan. 5 sampai 6 bulan Iya. ya, Kak ya. Wow, luar biasa sekali prestasi dari anak-anak Tursina sendiri, dan Ustaz. mereka sambil nyantri. Nyantri juga. Iya, mereka sekolah dari jam 7.40 sampai jam 14.00 14.00. sampai jam 2 siang. Lalu mereka akan lanjut lagi ke pesantrenan dari sore, dari jam 4 sampai malam jam 9. Malam mungkin. jam 9. Terus bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nah, terus membagi waktunya dengan penelitiannya itu gimana kira-kira, Kak? Itu termasuk tantangan bagi kami. Tantangannya ya, Kak ya. Iya, tantangan. Hmm. Soalnya kita juga banyak kegiatan juga dari kepesantrenannya, sehingga kita harus pinter-pinter bagi waktu juga. Jadi kadang juga kita mengorbankan waktu sekolah buat melakukan penelitian ini. Oh, berarti mengorbankan Iya. waktu sekolah. Ya, tapi kita juga perlu ada kewajiban buat ngejar juga kan, nggak boleh ninggal begitu aja. Jadi ya gitu. Mungkin biasanya kami kerjain pas waktu weekend, kan Sabtu Minggu kosong. Biasanya pas itu. Kalau untuk hari-hari biasa, mungkin setelah duhur itu mungkin duhur. agak Istirahat. agak renggang dan ada waktu istirahat. Jadi memang perlu ekstra waktu gitu. Waktu. Isian waktu. Berarti harus bisa memanage waktu dengan baik ya. Iya. Kalau dari Kak Alta sendiri tantangannya kira-kira apa, Kak? Ya kurang lebih sama. Sama ya, Kak ya, Kan sama Kak hidup di Pasha. ekosistem yang sama ya. Komunikasi juga penting. Komunikasi juga penting. Nah, saya berdua sama Altof, Hmm. cuma berdua. Kan Iya. kalau satu ada pertentangan kan pasti bahaya banget. Jadinya kita harus menyatukan pikiran, saling berkomunikasi sama nggak boleh ada miskom. Kalaupun ada miskom, ya kita jelaskan. Berarti harus menyatukan visi misi, harus sama gitu ya, Kak ya. Nah, oke. Nah, lanjut ya, Kak ya. Nah, cara kerja dari Trans Dermal Patch ini untuk pengobatan diabetikum ini kira-kira seperti apa? Cara kerjanya. Kalau cara kerjanya sendiri ya bisa menggunakan analogi seperti yang Pasha sebutkan tadi ya. Ya memang metabolit sekunder itu kan memiliki banyak sekali efek ya, seperti ya antibiotik, antioksidan juga tadi inflamasi, antibakteri ya. Jadi mungkin saya pakai analogi yang lain ya, seperti suatu daerah yang dia tuh akses satu-satunya tuh rusak ya akibat tadi ada penyumbatan pembuluh darah ya. Iya. Nah, saat kondisi rusak tersebut bisa jadi ada penyerangan musuh karena bakteri. Bakteri tersebut kan aksesnya rusak, tidak ada tentara yang bisa menyelamatkannya. Otomatis daerah tersebut akan makin parah. Nah, oleh karena itu kita analogikan juga metabolit sekunder ini sebagai mungkin tentara ya. Tentara dia memperbaiki jalan, juga ada yang melawan musuh, ada yang memperbaiki fasilitas kota. Nah, kolagen ini sebagai supply. Ya, jadi seperti itu. Kalau kolagen ini mungkin secara saintifiknya memang sebagai matrix ya atau scaffold, jadi dia tuh bisa mempercepat proses penutupan luka, pembentukan jaringan baru. Kan memang lukanya belum bisa memproduksi kolagen sendiri kan, karena memang aksesnya rusak. Nah, metabolit sekunder ini dia yang nge-backup, dia membuka jalan biar bisa kolagenisasinya kembali normal, juga membunuh bakteri-bakteri yang memang sudah menempati daerah situ ya, dan juga ya antioksidan biar lukanya membaik gitu. Kami juga menggunakan Tasma patch biar dia tuh terlindungi dari eksternal ya, mungkin gesekan atau udara kotor di bakteri yang lain yang bisa bakteri-bakteri udara memperparah. kotor. Jadi ya seperti itu kurang lebih. Oke, tapi kalau keistimewaan dari Trans Dermal Patch sendiri apa kira-kira? Jika dibandingkan dengan Tasma patch yang lain, kalau dibandingkan dengan Tasma patch yang lain, jujur kami belum pernah melakukan ya. Cuman memang kesamaan dari Tasma patch kami dan Tasma patch yang lain tuh memang metabolit sekunder. Dan setiap tanaman-tanaman kan kami menggunakan lumut hati. Misalnya tanaman misalnya ada yang mungkin dari rimpang-rimpangan atau jahe atau dedaunan yang lain tuh pasti metabolitnya berbeda-beda dan efeknya kurang lebih juga antibiotik, antibakteri, ada antiinflamasi dan lain-lain. Cuman mungkin kelebihan dari patch kami itu mengandung kolagen.
Nah, kolagen di sini tuh yang selama saya research belum ada yang menggunakan ya di Transforma Patch. Mungkin karena memang asumsi Transforma Patch itu kan ukurannya harus kecil, di atas 500, di bawah 500 Dalton. Dan memang kolagen ini sebenarnya bukan Transforma Patch ya. Jadi Transforma Patch kami itu dual action. Ada yang menyerap kulit, yaitu metabolit sekunder karena ukurannya kecil. Lah kolagen itu walaupun makro, dia memang khususnya tuh membantu di lukanya. Jadi lukanya menutup. Proses Iya. penutupan lukanya ya. Ya, kalau yang Transforma Pet lain ya, misalnya tadi cuma memberikan modal. Lah hari itu kan dia belum ada makanan misalnya. Ya kita beri bansos biar hari itu bisa makan. Lalu hari-hari berikutnya dia bisa independen dengan yang dia hasilkan sendiri. Iya. Seperti itu. Agar luka lebih cepat Iya, gitu ya. Cepat sembuh gitu ya. Itu yang di kolagennya sebenarnya. Tapi ini ada kayak kerjasama sama tim medis gak sih? Ini kan juga berkaitan dengan diabetes gitu. Iya. Kita kerjasama sama beberapa instansi yang dibantu oleh Tursina juga. Jadi kita melakukan penelitian ini di Unisma. Oh, Unisma. Iya. Untuk penggunaan tikusnya kita kerjasamanya sama Satwa sehat. Satwa Sehat Malang. Berarti sudah ada kerjasama dengan tim medis gitu ya, Kak ya. Kayak nggak asal melakukan penelitian gitu ternyata. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira ya Kak ya, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan ulkus diabetikum dengan menggunakan transdermal patch yang kakak-kakaknya ini buat? Kalau Transforma Pet kami baru mengujinya kepada tikus Wistar ya, belum kepada orang. Namun memang penyembuhan sendiri itu memang tergantung pada orang sendiri-sendiri. Cuman kalau memang mau diimplementasikan ke manusia itu memang ada sedikit mungkin perubahan formula ya di bagian skalanya. Kan tikus beda berat badannya dengan manusia gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah memang kami belum ada waktu untuk melanjutkan ke bagian manusia juga. Berarti ini masih tahapannya masih proses lewat tikus ya Kak ya, belum diaplikasikan lewat manusia itu sendiri ternyata. Ke manusia kan juga perlu ada izin-izin. medical ethics. Benar. Nggak sembarangan manusia gitu. Iya. Tapi saat Oke. diaplikasikan ke tikus, alhamdulillah Hasilnya sudah gimana? berhasil. Sudah Ya, berhasil. Jadi lukanya memang menutup dalam waktu 2 minggu ya, Sekitar 2 minggu. 2 minggu. Lukanya di mana coba jelaskan? Kalau misalnya misal tikus saya lukai biasa, ya merah aja gitu. Tapi kalau yang membedakan sama ulkus, dia ini memborok. Bisa jadi ini kalau nggak sembuh, malah tikusnya bisa mati. Jadi ternyata kalau pas kita aplikasikan Transforma Patch-nya, alhamdulillah lukanya menutup dalam sekitar waktu 2 minggu. Ya berbeda-beda. Berarti 2 Berbeda-beda minggu waktunya ya. hasilnya. Itu berapa tikus itu? Rata-rata ya. 32 tikus. 32 tikus dan penyembuhan lukanya berbeda-beda. Iya, Iya. kan ada dosis yang berbeda dari setiap formulanya itu. Kurang lebih kayak memakai plaster biasa sebenarnya. Plaster biasa. Iya. Berarti ini semacam koyo gitu ya. Koyo. Ya, mungkin nggak pedes aja ya. Saplas, cuma ada bahan aktifnya gitu. Oke, bahan aktifnya. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin, Ustaz? Ya, alhamdulillah santri-santri kami, Hmm. saya beberapa kali mengingatkan kalau kalian di pondok pesantren kan memang banyak batasan-batasan. Jadi mereka pakai HP 1 minggu cuma 1 kali, itu pun 1 jam untuk menelpon orang tua. Jangan jadikan batasan-batasan itu sebagai alasan kalian tidak berprestasi, tapi jadikan batasan-batasan itu sebagai challenge buat kalian, bahwa kalian terbatasi, kalian menjadi pribadi yang siap untuk melihat dunia lebih luas seperti itu. Jadi kami harapkan khususnya untuk santri-santri kami kelas 12 yang insya Allah nanti akan lulus dari Tursina, tetap tajam dalam berpikir, tetap jadi anak yang soleh-soleha seperti itu ya, tetap menjaga adab di luar tadi ya. Dan doakan guru-gurunya seperti itu, doakan adik-adik kelasnya semoga soleh, berprestasi seperti kalian. Itu aja sih. Oke, Sama baik. itu. Oke, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Pasha dan Kak Altaf? Untuk adik-adik kelas mungkin, untuk Ketika teman-teman. menghadapi kegagalan atau tantangan, jangan capek, jangan nyerah juga. Pasti ada bentrokan yang bakal kita hadapi.
Tapi kalau misalnya memang capek dengan tantangan tersebut, bisa rehat dulu, tapi jangan menyerah ya. Maksudnya ya take a rest for a while. Jadi baru kita totoh niat lagi buat melakukan itu lagi. Semangat kembali, pokoknya jangan nyerah. Gitu. Jangan menyerah. Oke. Untuk Kak Altaf sendiri, Ya mungkin semangat ya. semangat 45 untuk adik-adik Semangat. Tursina. Ya, oke. Terima kasih Kak Pasha Zaki Ilmani, Kak Muhammad Rafi Altaf, dan Ustadz Helvi Pakas, MPD. Oke, telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Terima kasih Kak. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.